السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebelumnya kita sudah membahas di mana Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam kini masuk dalam penjara karena difitnah oleh Zulaikha dan kawan-kawannya dari kalangan wanita. Dan kemudian ada dua orang yang masuk bersama dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam ke dalam penjara dalam keadaan sebab yang berbeda, dan dialah yang bernama dengan Abu Fis dan yang satu namanya Binarus. Abu Fis adalah seorang koki kerajaan. Dia suka bikin makanan buat Raja Mesir. Sedangkan Binarus adalah seseorang yang biasa memeras anggur, minuman bagi Raja Mesir. Saat itu ada gejolak politik di Mesir. Abu Fis sebagai koki dari kerajaan Mesir bisa dipengaruhi oleh beberapa tokoh agama ketika itu, ya, tentunya untuk mengadakan sebuah rencana pembunuhan terhadap Raja Mesir. Mereka adalah penyembah berhala. Dan siapa namanya? Abu Fis berhasil mereka cuci otak untuk menjadi alat membunuh Raja Mesir. Sebelumnya Abu Fis mengajak Binarus untuk bergabung dengannya, tapi Binarus tetap setia pada rajanya. Singkat kisah, ketika Abu Fis telah menaruh racun yang mematikan ke dalam makanan raja, sementara Binarus tidak. Binarus tetap setia sama rajanya. Begitu raja mau makan itu makanan, teriak ini Binarus, "Jangan kau makan raja, itu ada racunnya." Oh, ada racunnya. Langsung situasi jadi heboh. Masuk bala tentara, pengawal-pengawal khusus Raja Mesir. Ketika itu Abu Fis disuruh makan daripada makanan tersebut dan dia tidak mau. Ternyata disimpulkan setelah dicek memang ada racunnya makanan itu.
demi penyelidikan, maka dua orang ini ditahan. Bukan hanya Abu Fis yang ditahan, tapi Binarus juga ditahan. Padahal Binarus tidak terlibat dalam hal ini. Tapi ini demi penyidikan. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan itu keduanya berjumpa dengan siapa? Dengan Nabilah Yusuf alaihi salatu wassalam di dalam penjara. Ini semua takdir ini. Semua kejadian ini luar biasa. Kita dengarkan baik-baik. Difirmankan oleh Allah dalam surah Yusuf ayat 36, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan telah masuk bersamanya. Bersama siapa? Bersama Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam as-sijna, penjara, fatayan, dua orang pemuda. Dua orang pemuda. Jadi antum kalau ada pertanyaan, di dunia ini penjara yang paling tua penjara mana? Penjara Mesir. Paling tua di dunia, penjara Mesir. Sebelum yang lain punya penjara, Mesir lebih dulu. Dari zamannya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, masuk dua orang bersama dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Keduanya menyaksikan Nabiullah Yusuf ini kok orangnya tenang, tentram, damai, aman. Sedangkan yang dua ini gelisah. Mereka yang dua ini biasa tinggal di istana, tiba-tiba masuk dalam penjara yang gelap gulita, yang sempit. Luar biasa. Kok ini orang satu tenang ini? Kok yang satu tenang ini? Padahal yang satu juga sebelumnya tinggalnya di mana? Di istana juga. Walaupun bukan istana Raja Mesir, tapi istananya Kutifar, Azizul Masr, orang mulia di Mesir. Kok dia tenang? Terus diperhatikan sepanjang malam itu, ini orang dua susah tidur kan? Tapi ini dilihatnya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam sedang bergerak, duduk, berdiri, artinya berzikir, menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, asma'illah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihatnya tenang. Inilah yang membedakan antara orang yang beriman kepada Allah dengan yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, ketika dia menghadapi suatu masalah, dia tetap apa? Dia tetap tenang. Kenapa dia bisa tenang? Karena keyakinannya kepada Allah sebagai Maha Penolong, Allah sebagai Maha Pemberi jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Tapi sementara mereka yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala pasti penuh dengan kegelisahan. Kita ini semua muslim, alhamdulillah. Kita adalah muslim, muslimah. Tidak boleh kita mengeluh menghadapi urusan dunia ini, karena kita bersama siapa? Allah jalla jalaluh wa ta'alat azamatuh. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka orang-orang yang beriman, jiwa mereka tenang dengan menyebut, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya dengan berzikir kepada Allah lah jiwa menjadi tenang. Jadi ini belum tentu bikin tenang. Ini apa ini? Ini apa ini? Belum tentu bikin tenang.
al-fulus wal jah wa segala rupa itu. Duit, jabatan apa semua nggak bisa bikin tenang. Orang tenang kalau dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Idh qala li sahibih, bukankah kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi kita Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih, di dalam gua Thur bersama sahabatnya yang mulia Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Kekhawatiran yang besar saat itu bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bukan akan keselamatan dirinya, beliau memikirkan akan keselamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kecintaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi. Mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi keluarga mereka, melebihi harta mereka, bahkan melebihi diri mereka sendiri. Apalagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diriwayatkan apabila beliau ditimbang imannya di satu timbangan, kemudian umat Rasulullah ditimbang imannya di satu timbangan, maka akan lebih berat timbangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wardah. Khawatir akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau syahid nggak masalah, yang penting ini Nabi gimana ini. Tapi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sama Sayyidina Abu Bakar, tidak mengatakan Abu Bakar tenang, ada saya. Tidak ada kalimat ini. Abu Bakar tenang, kenapa? Kita masih punya senjata ini dan tidak ada kalimat itu. Abu Bakar tenang, ini batu bisa saya tutup. Tidak ada kalimat itu. La tahzan, innallaha ma'ana. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sedang mengajarkan Abu Bakar As-Siddiq seorang, tapi Rasulullah sedang mengajarkan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Karena beliau diutus sebagai pengajar, beliau diutus sebagai muallim, beliau diutus sebagai guru umat. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. La tahzan, innallaha ma'ana. Enggak usah sedih, artinya tidak usah buang air matamu hanya urusan begini. Tidak usah buang air matamu hanya urusan musuh depan gua. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Itulah kehebatan para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihis salatu wassalam, menenangkan Bani Israel yang sempat kocar-kacir, khawatir, ketakutan menghadapi kejaran Fir'aun dan antek-anteknya. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak bisa Fir'aun mengejar kita, tidak bisa sanggup dia mengejar kita, apalagi menangkap. Karena bersama aku Allah, kata Nabi Musa, dan Allah pasti memberikan petunjuk kepada aku. Ya salam, ya salam. Bergembiralah kau sebagai muslim, bersyukurlah Allah telah memberikan taufik hidayah kepada saya dan kepada kalian semua dengan meyakini agama Islam, agama para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Agamanya Nabi Adam, agama Islam, agamanya Nabi Idris, lanjut dari nabi ke nabi, dari nabi ke nabi. Berikut juga dengan agamanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi agamanya adalah al-Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita punya agama Islam. Jadi tidak ada lagi kekecewaan sama kita. Tinggal satu syaratnya. Tinggal apa? Satu syaratnya, nurut sama Allah, ya. Nurut sama siapa? Sama Allah. Nurut sama aturan Allah. Nurut sama apa yang sudah
ajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketika turun Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan ibunda Hawa dan membawa kita semua dalam sulbu Adam alaihi salatu wassalam, Allah menenangkan Nabi Adam dan anak keturunannya. Turun semuanya. Turun semuanya. Dari dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya turun ke muka bumi. Nanti kalau datang petunjuk dariku, kata Allah, apabila telah datang kepada kalian petunjuk, artinya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, lewat utusan-utusannya yang mulia alaihimus salatu wassalam, para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, dan kita adalah, yang diutus kepada kita adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih jaminan, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ikut aturanku, kata Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada lagi rasa takut atas mereka dan tidak ada lagi kesedihan atas mereka. Ya salam, bilang ya salam ente, ya salam. Ada apa ente? Tidak usah habiskan air matamu urusan dunia. Perlu kita nangis, harus urusan apa? Urusan akhirat. Urusan kita minta ampunan dari dosa, urusan kita selama ini kok akhlak belum benar, urusan kok selama ini kita nggak bisa menikmati ibadah, urusan kita nangis kapan bisa ke tanah suci, urusan kita nangis pengen wafat husnul khatimah, urusan kita nangis kapan bisa bermimpi para nabi dan rasul, terutama nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis urusan gimana ya nasib di akhirat, nangis urusan yang sudah kita lewati dari masa ke masa yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita tangisin. Urusan dunia mah, ya salam, itu mah bahan ketawaan aja. Ada orang pada bilang, orang yang beruntung, yang mobilnya bagus, orang yang beruntung, yang rumahnya gede. Udah cukup-cukup, jangan ikut-ikutan yang begitu. Jangan ikut-ikutan yang begitu. Kadang-kadang kalau ngaji urusan begitu pada getol banget nih. Bagaimana memperkaya. Nih dengerin, yang beruntung, ente mau lihat nih firman Allah, yang beruntung siapa ya Allah? Hambamu yang beruntung siapa ya Allah? Yang takwa. Hah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, berkatalah dengan perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Allah akan memperbaiki pekerjaan-pekerjaan kalian. Yang masih ngeluh, saya pekerjaannya belum benar nih, gimana? Takwa sama Allah, nanti Allah kasih yang baik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat patuh sama aturan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung, fauzan azima, dan dia akan mendapatkan keberuntungan yang teramat sangat besar, masuk dalam al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala, bersama para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, terutama dengan imam kita yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Itu orang yang beruntung. Dulu zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat ojo menengai sampai lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu di zaman itu dulu, kalau ada orang misalnya dari miskin tarafnya tiba-tiba kaya, dalam maksudnya pengertian duniawi ya, banyak fulus, nggak banyak orang mau belajar sama dia gimana caranya bisa kaya. Tapi kalau ada orang yang Nabi bilang akan datang kepada kalian sebentar lagi ahlul jannah, orang yang bakal masuk surganya Allah, datang aja nih orang nih satu nih, nggak dikenal ya, itu berbondong-bondong itu. Sahabat berebut nyari apa ilmunya nih orang, apa amalannya nih orang, kok bisa masuk surga. Ini paham nggak yang saya omongin ini? Kalau di akhir zaman gimana? Si fulan bisa kaya, si fulan bisa kaya. Akhirnya muncullah sedekah dengan hitung-hitungan, pengen kaya. Padahal kita itu sedekah, yang kita cari urusan apa? Akhirat. Dunia pasti ngikut, nggak usah ente kejar-kejar itu dunia. Akhirat yang kita kejar. Mengapa? Kita minta rezeki sama Allah yang pas buat kita. Nggak usah kita maksa-maksa, pengen ini, pengen mobil mewah. Sanggup nggak bawanya? Sanggup bawanya? Nggak pusing? Ada dulu sohib aneh curhat, dia bilang dulu belum punya AC di rumah, tidur bareng sama istri. Tidur apa? Bareng sama istri. Dapat kelebihan rezeki, beli AC. Istrinya suka sama AC, dia nggak kuat. Bangsa dia ikut tidur bareng AC, besok minta kerokin. Akhirnya dibilang sama bininya, matiin AC. Kata bininya, aneh nggak bisa tidur kalau nggak ada suara AC. Akhirnya gimana? Tidurnya pisah. Mendingan punya AC apa nggak punya AC, ceritanya begitu. Jadi ente jangan pernah minta yang lebih-lebih, ente belum tentu sanggup. Dulu zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Sa'labah minta kaya, kata Nabi, udah barokah aja begini cukup. Ya kan? Kalau sholat subuh habis salam dia keluar duluan karena isinya nungguin sarungnya. Sarung cuma satu, istrinya nungguin di rumah, mau dipakai buat sholat lagi. Saking akhirnya dia minta doa sama Nabi SAW, minta kaya. Kata Nabi, nggak usah kaya, udah cukup, Allah kasih keberkahan sama antum. Nggak minta kaya, doa tetap minta kaya, minta kaya, minta kaya. Akhirnya gimana? Singkat kisah, itu dulu kalau nggak salah yang tenarin kisah ini, saya masih ingat tuh almarhum ya, Kiai Haji Zainuddin MZ dulu ya, rahimahullah. Saya masih kecil udah dengar tuh kisahnya dari beliau tuh. Sa'labah itu. Ya, pernah dengar enggak? Akhirnya apa yang terjadi? Mulai dari di modalin kambing, didoain, bener kambingnya berkembang. Masya Allah, udah mulai berkembang, sholatnya masbuk. Mulai dulu pelan-pelan, sholatnya apa? Masbuk. Lama kelamaan nggak bisa tinggal di kota, beli daerah pinggiran. Udah mulai miara onta, berkembang biak, luar biasa. Sampai akhirnya lama kelamaan nggak bisa sholat di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya gimana? Nabi mengutus orang ambil zakatnya, nggak dikasih sama dia. Dia nggak kasih zakatnya. Sampai terakhir Rasul sampaikan, kalau begitu saya tidak bisa menerima zakatnya Sa'labah.
Akhirnya sampai Nabi kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika didatangi oleh Sa'labah, di mana Sa'labah ingin menyerahkan zakatnya, kata Khalifah, minta maaf Sa'labah, saya tidak bisa menerima sebagaimana Rasulullah tidak menerima zakat. Orang miskin susah dikasih makan sama dia, enggak mau, enggak berani. Rasulullah dulu udah enggak nerima zakat ente, kita enggak berani. Belum tentu. Ini saya khawatir belakangan banyak pengajian-pengajian yang kalau jurusannya kekayaan dunia kayaknya lebih getol kayaknya, luar biasa. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Minta sama Allah urusan dunia yang pas buat kita, udah gimana aja, terserah Allah yang aturin deh. Ya Allah, hamba mohon rezeki dunia yang pas buat hamba deh, yang takarannya yang pas. Asik gak? Kalau takarannya pas, asik gak? Yang takarannya di motor doang, udah alhamdulillah. Yang takarannya jalan kaki, alhamdulillah. Yang takarannya mesti pakai mobil, alhamdulillah. Jadi pas. Kalau pas, insya Allah nggak membahayakan kita. Kalau ada rezeki, pengen rezeki luas, tapi buat apa? Buat ibadah, buat hajiin orang tua, buat umrohin orang duafa. Ya salam, gitu. Luar biasa. Yang penting kita jangan ngeluh sama makhluk. Yang penting jangan ngeluh sama makhluk. Ngeluh sama makhluk hina. Memohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar bersyukur, belajar bersyukur. Jangan dikit-dikit kita jadikan apa namanya istilahnya itu, ambisi duniawi. Kita ngaji ini ngaji yang benar, yang ngajarin orang tidak ambisi duniawi. Saya ulangi nih, ngaji yang benar adalah yang membuat orang tidak ambisi duniawi, tapi ambisi beramal untuk akhirat. Kalaupun seorang guru menganjurkan muridnya bisnis yang semangat, cari keuntungan yang barokah, tapi ujung-ujungnya diarahkan apa? Untuk apa? Bangun masjid, bangun pesantren, tapi hidup kitanya pribadinya sederhana aja, cukupnya aja. Pernah dengar kisah Uwais Al-Qarani? Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu waktu berjumpa dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seseorang yang sudah dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau belum pernah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti alaikum Uwais ibn Amir ma amdad ahli al-Yaman min Murad thumma min Qaran kana bihi baras fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin lahu walidah wa huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarrah. Sallu 'ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Akan datang kepada kalian seorang dari Yaman namanya Uwais bin Amir, dengan sekelompok orang dari Yaman nanti datang. Dari Murad, dari Qaran, makanya disebutnya Uwais bin Amir Al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu. Dia dulunya pernah diuji dengan penyakit belang kulit, kemudian dia mohon kepada Allah kesembuhan dan Allah sembuhkan. Tinggal ada sebesar logam dalam tubuhnya bekas dari sakit tersebut. Memang dia yang minta supaya ingat terus akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya ibu, dia bakti sama ibunya. Bahkan menurut banyak ulama dikatakan sebenarnya beliau hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak datang ke Al-Madinatul Munawwarah menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mengurus ibunya. Ternyata lewat bakti kepada ibunya, Allah yang kenalkan sama Nabi kita Muhammad Uwais ibn Amir Al-Qarani. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Antum mau dikenal Allah dan Rasulnya, sayangin orang tua.
bakti sama orang tua. Ya Umar, kalau berjumpa dengannya, mohon doa sama dia. Karena kalau dia doa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar bilang, istaghfirli ya Uwais, doakan supaya ana diampuni oleh Allah. Coba lihat antum. Antum lihat riwayat demi riwayat. Kalau orang-orang saleh ketemu sesama orang saleh, minta doanya nggak ada, minta doa. Doakan ana supaya punya gedung ini. Doakan ana supaya onta ana makin banyak. Ada. Mintanya apa? Istaghfirli. Doakan semoga ana diampuni oleh Allah. Ini yang bicara ini orang yang tidak pernah maksiat. Kita yang banyak dosa, sekalinya minta doa, nggak ada urusan begitu. Kayaknya ada urusan lain yang lebih penting. Na'udzubillahi min dzalik. Antum kalau ketemu orang saleh, ketemu orang alim, antum bilang sama dia, doakan kiai supaya anak diampuni Allah. Itu yang benar. Itu bedanya orang ngaji sama yang enggak. Itu inti itu. Kalau ente sudah diampuni Allah, berkah hidup ente sudah. Barokah, seneng. Betul nggak? Akhirnya setelah Uwais mendoakan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Uwais permisi. Kenapa Uwais? Kamu mau kemana? Ana nggak mau dikenal orang. Memang Uwais ini kata Nabi SAW, majhul fil ard wa ma'ruf fis sama. Di bumi nggak dikenal, di langit terkenal. Di bumi nggak ada yang kenal. Karena beliau itu biasa tugasnya ngembalain onta-onta orang. Jadi kalau ada orang musafir jalan bawa Uwais nih, nanti ontanya sudah sampai dia yang bersihin, dia yang kasih makan, dia ya dianggap biasa lah sama orang kan, petugas-petugas biasa kan, tukang ngangon onta, orang nganggap biasa, majhul fil ard, tapi di langit dikenal sama malaikat-malaikat. Alaihimus salatu wassalam. Kenapa dikenal malaikat? Karena memang kalau Allah sudah cinta sama hambanya, malaikat Jibril dipanggil untuk mengumumkan kepada penduduk langit bahwa Allah telah mencintai fulan bin fulan. Dan itu sesuai sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibhu." Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, malaikat Jibril panggil, Jibril, saya sudah senang sama hambaku fulan bin fulan, saya cinta sama dia, kamu harus cinta sama dia, perintah. Kemudian thumma yunadi Jibril fi ahli sama, kemudian Jibril mengumandangkan kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Allah telah cinta sama fulan bin fulan, disebut namanya, cintailah fulan bin fulan. Thumma yudha' lahul qabulu fil ard, kemudian dia diterima di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala oleh orang-orang yang baik. Jadi begitu selesai semuanya pembahasan kita ini tadi ini, masalah duniawi ini, ya Uwais, sebentar, kata Sayyidina Umar, sebelum kamu, tadi kamu mau kemana? Mau ke Kufah. Sebelum kamu berangkat, saya mau ada apa namanya, titipan perbekalan. Ya adalah, saya di rumah ini ada sedikit harta, saya mau bantu antum supaya, kan keadaannya kesian. Uwais Al-Qarani, bajunya baju biasa. Kata Uwais Al-Qarani, ya Amirul Mukminin, jangan nambah beban saya. Saya sekarang megang 4 dirham nih. Diupahin tadi habis apa? Habis ngembala onta-onta mereka ini yang dari Yaman. Habis ngurusin onta-onta mereka, servis lah. Ini 4 dirham saya masih pegang. Nangis terus Uwais Al-Qarani. Ana takut ya Amirul Mukminin, kalau sampai ana dicabut nyawa ana sama Allah, 4 dirham ini masih ada sama ana. Ini aja ana sudah beban ini, ente jangan tambah lagi. Kalau ana sekarang dicabut sama Allah nyawa ana, ana megang 4 dirham ya Amirul Mukminin, ana takut. Allahu Akbar. Ini, ya, kita mau ngaji sama siapa nih sekarang nih? Ente banyak fulus, alhamdulillah. Tapi fulusnya buat apa? Akhirat. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin. Ya Allah, kita ini banyak dosa, banyak dosa kita, banyak dosa. Kita yang kita ikutin nafsu mulu,
Yang kita ikutin apa? Nafsu terus. Apa aja nafsu mau kita turutin. Apalagi ngeliat mobil agak bagus sedikit, gimana caranya nih? Anda dapat nih. Anda mesti nabungin dulu nih buat di mobil nih. Ya Allah, nggak habis-habis, nggak beres-beres hidup kita nih. Urusan nafsu tok. Nggak tahu semua lagi dekat sama kuburannya. Hah? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Jadi kalau kata ulama, akal ini ibarat joki. Akal ini ibarat apa? Joki. Badan kita ibarat apa? Kudanya. Dan nafsu ibarat apa? Kalbunnya. Tahu kalbun nggak? Kalbun apa? Bahasa Arab tuh kalbun. Hah? Anjing ya? Kalbun. Kalbun itu bahasa Arab. Bahasa kitanya anjing ya. Ibarat itu. Itu nafsu. Kalau jokinya pinter. Jokinya apa? Pinter. Badannya apa? Jinak. Waduh, itu jadi kuda pacu yang hebat. Jalan kita. Udah gitu, anjingnya nggak diturutin. Jadinya anjingnya jadi anjing yang jinak. Anjing kalau yang jinak bisa dipakai buat apa? Buat jaga, dipakai buat berburu, dipakai buat macam-macam. Jangan sampai nafsu liar, manja nafsunya, jadi liar, nggak terlatih. Jokinya bahlul, badannya nggak jinak, udah jadi udah. Naudzubillahi min. Ini cerita Nabi Yusufnya kapan nih? Emang suka begitu emang, suka kemana-mana. Kan emang begitu ilmunya. Ilmu para nabi begitu, kita luasin terus. Kalau ada yang bisa jadi nasihat, kita jadiin nasihat. Nah mereka lihat ini, Nabi Yusuf kok tenang banget, asik banget hidupnya. Ya asik lah, ma'allah. Ya salam, bilang ya salam. Ma'allah, bilang ma'allah. Ma'allah, artinya bersama Allah. Apa urusannya orang hidup? Kalau sudah bersama Allah, apa yang ente sulitkan lagi? Ente sudah dekat sama yang maha kaya. Hah? Ente sudah dekat sama yang maha penolong. Apalagi yang ente pusingin urusan? Yang ente tangisin cuma satu, takut jauh dari dia. Takut jauh dari Allah. Takut kita melanggar aturan Allah. Takut kita nggak bisa ibadah lebih baik lagi ke depan. Itu doang yang kita tangisin. Ada seorang ulama bilang, dulu saya punya masalah banyak banget. Setelah saya fokus sama satu masalah, semua masalah jadi hilang. Fokus sama masalah apa ya Syekh? Ana fokus sama satu masalah aja. Gimana caranya ana terus dekat sama Allah dan ana nggak pernah jauh dari Allah. Itu aja yang ana pikirin tiap hari. Akhirnya yang lainnya jadi gampang semua. Tapi kalau orang nggak milih fokus di situ, terjadi macam-macam masalah, problem. Ya Allah, ya Allah, ya Karim. Ketemu orang bawaannya ngeluh aja. Senyum susah, bukan lagi susah, susah. Kalau susah biasa, kalau susah gimana? Udah paham belum tuh perbedaan susah sama susah? Akhirnya kedua pemuda ini bermimpi. Akhirnya para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kedua pemuda ini tertidur juga. Dan setelah bangun dari tidurnya, keduanya mendapatkan mimpi yang berbeda. Tergerak hatinya. Gerakan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempercayakan terjemahan mimpinya dari Nabilah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini ilmu besar ini. Orang kalau ilmunya sudah diridhoi oleh Allah. Saya ulangi,
Kalau sudah ilmu seseorang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak usah capek-capek kenalkan tentang ilmunya sama orang. Pokoknya orang tergerak hanya mau belajar. Subhanallah. Dan pokoknya ada jalan aja untuk dia menyampaikan ilmunya. Ini namanya yang disebut ilmu apa? Ilmu barokah. Kita cari ilmu barokah dari guru-guru. Ada orang punya ilmu banyak tapi kok orang nggak mau belajar sama saya tahu gini. Ya nggak ada gerakan Allah mau belajar sama kita. Ilmu kalau sudah diridhoi sama Allah, Allah gerakkan. Ini lihat, ini dua orang pemuda ini belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah gerakkan hati keduanya mempercayakan terjemahan mimpinya kepada siapa? Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang memang Allah berikan ilmu itu kepadanya, pada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Qala ahaduhuma, berkata salah seorang dari keduanya, inni arani a'siru khamra. Ini binarus ini. Yang satu berkata, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, aku bermimpi, aku memeras anggur untuk minum raja lah intinya. Oh, tidak bilang untuk minum raja, mohon maaf. Inni a'siru khamra, aku bermimpi di mana aku memeras anggur untuk menjadi minuman anggur. Wa qala al-akhar, yang satu lagi Abu Fis, dia mimpi juga, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Sedangkan aku melihat dalam tidurku, aku membawa di atas kepalaku khubzan. Tahu khubzan ente? Roti. Bukan roti loh. Roti. Beda antara roti sama roti. Kalau roti yang kita makan kagak kuat, nggak megang. Ini roti dari gandum. Ya salam. Aneh dulu di Hadramut makan roti. Itu kalau lembek enak kita makan. Ente kalau kering bisa dipukul pala ente pingsan ente. Megang tuh. Khubzan, khubus. Allah. Ajib. Ajib, ajib. Asa yang satu mimpinya apa? Bawa khubzan, roti besar itu khubus. Di atas kepala, di atas kepalanya dia taruh begini. Tapi aneh, tak kulut tayru minhu, datang burung, dia makanin rutinya. Jadi dia bawa roti begini, tapi rutinya dimakanin burung. Akhirnya keduanya bilang sama Nabiullah Yusuf, Nabbi'na bita'wilih, terangkan kepada kami apa makna dari mimpi kami. Inna naraka minal muhsinin. Inna, sesungguhnya kami, naraka, melihat engkau wahai Yusuf, minal muhsinin, termasuk orang yang baik. Wajah orang baik. Mau dipercaya orang, dekat sama Allah. Ilmu lagi nih. Ilmu lagi nih. Mau dipercaya orang antum, dekat sama Allah, selesai urusan. Kalau nggak dekat sama Allah, capek kenalin diri. Saya nih, ente boleh tanya. Capek kan? Capek kan? Ente boleh tanya sama Fulan bin Fulan. Dia pernah bisnis sama aneh. Ente tanya sama dia. Gimana aneh jujur? Wah, ente tanya sama, capek nggak? Capek nggak ente? Ayo ujung-ujung orang, aneh nggak percaya sama ente. Mau ngomong apa ente? Mau dapat kepercayaan, dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Jadi hamba yang jujur, Allah yang naruh kepercayaan di hamba-hambanya kepadamu. Ya salam. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejarahnya
Yang kita ketahui sebelum beliau berhijrah, beliau panggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini hartanya fulan, ini hartanya fulan, ini. Ada beberapa harta orang kafir. Ada beberapa harta orang yang tidak mengimani kenabian Rasulullah, tapi ada sama Rasulullah. Kenapa? Saking percayanya sama Rasulullah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Padahal Nabi Yusuf masuk penjaranya karena difitnah sama perempuan. Tapi mereka nggak percaya. Yang dua ini nggak bisa percaya. Ini wajah orang baik nih. Itulah orang kalau sudah dekat sama Allah, dia jujur depan atau di belakang orang dia tetap jujur. Dia dekat sama Allah, Allah yang akan menaruhkan kepercayaan di hati hamba-hambanya. Ya salam. Akhirnya Nabi Yusuf luar biasa. Nabi Yusuf tidak langsung menerjemahkan mimpi keduanya. Nabi Yusuf terlebih dahulu mengajak keduanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu lagi. Para nabi dan rasul ketika sudah ada orang berinteraksi dengan beliau-beliau alaihimus salatu wassalam, bukan keuntungan duniawi yang mereka cari dari orang yang mau menyapanya, tapi ini kesempatan untuk memperkenalkan Allah kepada mereka. Langsung Nabi Yusuf memperkenalkan Allah kepada mereka dengan tausiah-tausiah di beberapa ayat yang berikut ini, yang insya Allah saya akan bawakan di episode akan datang. Ya salam, ya salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.